Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Segala puji kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi ini dengan tepat waktu. Tak lupa juga kami ucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Owildan, wisudawan BSKM MKes yang telah membimbing kami dalam pengerjaan tugas ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami dari berbagai jurnal dengan judul Siklus Air, Evaporasi, dan Sedimentasi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya yang turut berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Naila Azizah Ismayani dengan NIM K0112411149. Rekan saya Fitra dengan NIM K0112411150. Mesya Kalbiah Prayega Disamba dengan NIM K0112411151. Muhammad Raihan Disa Putra S dengan NIM K0112411146. Salsabila Ibrahim dengan NIM K0112411148, dan yang terakhir Zahwa Syaidina dengan NIM K0112411147. Marilah kita melangkah kepada pembahasan jurnal yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Jadi saya Zahwa, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan isi dari jurnal yang pertama. Jadi jurnal yang pertama ini membahas tentang water cycle atau siklus air. Jadi di dalam jurnal ini terdapat studi siklus air yang menyoroti pentingnya sungai dalam siklus air, dampak perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi terhadap sumber daya air, serta konsep perdagangan virtual sebagai solusi potensial untuk masalah kelangkaan air. Wawasan utama dalam model analitis baru ini, model ini mengintegrasikan faktor-faktor hidrolik dan atmosfer untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana hujan mempengaruhi kehilangan air melalui evaporasi. Siklus hidrologi yang lebih baik, pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika tanah dan evaporasi ini berkontribusi pada pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan keberlanjutan lingkungan, terutama di daerah dengan curah hujan yang tidak menentu. Mekanisme umpan balik menunjukkan bagaimana dinamika sedimen dapat memperburuk atau mengurangi dampak iklim, yang memerlukan pandangan holistik tentang pengelolaan lingkungan. Risiko erosi dan banjir, yaitu pengelolaan lahan dan pembangunan infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan risiko banjir dan erosi, yang menyoroti pentingnya praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sedimen untuk melindungi masyarakat. Studi ini juga menyelidiki interaksi antara vegetasi, sedimentasi, dan tingkat banjir di lahan basah. Eksperimen Flume Laboratorium menunjukkan bahwa vegetasi dapat mengurangi kecepatan aliran banjir dan meningkatkan sedimentasi, terutama pada tingkat genangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, jurnal kedua. Penelitian ini memperkenalkan model analitis baru untuk memahami dinamika evaporasi tanah telanjang setelah hujan dan drainase internal. Hasil menunjukkan bahwa tekstur tanah berperan penting dalam kehilangan evaporasi. Dengan dampak non-linear dari kelembaban awal tanah, model ini dapat diterapkan dalam model permukaan tanah untuk memperkirakan dampak sifat tanah dan ukuran hujan terhadap dinamika evaporasi permukaan. Wawasan utama model analitis baru, model ini mengintegrasikan faktor-faktor hidrolik dan atmosfer untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana hujan mempengaruhi kehilangan air melalui evaporasi. Siklus hidrologi yang lebih baik, pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika tanah dan evaporasi ini berkontribusi pada pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan lingkungan, terutama di daerah dengan curah hujan yang tidak menentu. Pada jurnal yang ketiga, jurnal ini membahas proses evaporasi dalam 3 bagian, yaitu teori fisik, metode pengukuran, dan klasifikasi teknik estimasi.
Proses ini melibatkan interaksi energi, difusi, turbulensi, dan resistensi di permukaan. Berbagai teknik pengukuran dan estimasi menunjukkan kompleksitas dan ketergantungan pada variabel meteorologis. Evaporasi adalah transisi cairan menjadi uap melalui energi dari matahari atau atmosfer. Evaporasi dipengaruhi oleh suhu, interaksi energi, kondisi atmosfer, dan vegetasi. Energi laten yang diperlukan untuk mengubah air menjadi uap sangat bergantung pada jumlah molekul dan penting dalam metode pengukuran. 1. Teori fisik menjelaskan energi laten dan transfer panas yang mempengaruhi evaporasi. Lalu metode pengukuran, teknik untuk mengukur kehilangan air dari tanah dan tanaman. Lalu peran vegetasi adalah jenis vegetasi dan kondisi tanah berpengaruh besar pada laju evaporasi. Resistensi dalam evaporasi dipengaruhi oleh atmosfer, batas lapisan stomatal yang berdampak pada transfer uap air. Memahami interaksi antara variabel fisik dan meteorologis sangat penting dalam estimasi. Resistensi atmosfer, yaitu resistensi di atmosfer dari tanah dan tanaman yang melaju evaporasi. Metode pengukuran. Teknik seperti lisimetri dan pengukuran kelembapan tanah menawarkan pendekatan berbeda untuk menetapkan laju evaporasi. Model simulasi dapat memberikan prediksi akurat tentang evaporasi berdasarkan data meteorologis dan vegetasi. Memahami hubungan antara suhu, kelembapan, dan kecepatan angin sangat penting untuk estimasi yang andal. Peran vegetasi, jenis dan kondisi vegetasi termasuk kepadatan dan tinggi tanaman mempengaruhi efisiensi evaporasi dan penting dalam analisis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal keempat, di mana jurnal ini membahas mengenai siklus sedimen global, yang dimana siklus ini merupakan salah satu komponen utama sistem bumi yang dibentuk oleh proses alami dan dapat diubah oleh aktivitas manusia, seperti pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Nah, adapun tindakan-tindakan ini telah meningkatkan produksi sedimen secara drastis, sekaligus mengganggu pengiriman alami ke lautan, yang dimana dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang memengaruhi ekosistem dan infrastruktur. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan erosi di area yang sebelumnya distabilkan oleh endapan sedimen yang menunjukkan keterkaitan antara rekayasa manusia dan proses alam. Nah, mekanisme umpan balik ini menunjukkan bagaimana dinamika sedimen dapat memperburuk atau mengurangi dampak iklim yang memerlukan pandangan holistik tentang pengelolaan lingkungan. Nah, adapun risiko erosi dan banjir, yaitu pengelolaan lahan dan pembangunan infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan risiko banjir dan erosi. Selanjutnya, yang menyoroti pentingnya praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sedimen untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya, atau jurnal kelima, adalah jurnal yang membahas mengenai evaporasi dari Institute of Hydrology by W.J. Shuttleworth. Pada jurnal kelima ini adalah jurnal yang membahas dan memuat mengenai penelitian yang menyelidiki interaksi antara vegetasi dan sedimentasi dan tingkat banjir pada lahan basah. Eksperimen dalam jurnal ini adalah eksperimen Flume Laboratorium. Eksperimen Flume Laboratorium ini menunjukkan bahwa vegetasi dapat mengurangi kecepatan aliran banjir dan meningkatkan sedimentasi terutama pada tingkat genangan yang lebih tinggi. Temuan ini penting untuk memahami dampak lahan basah dalam mitigasi banjir dan pengelolaan risiko banjir di lingkungan pesisir dan daratan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga vegetasi di lahan basah untuk perlindungan banjir. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana perubahan kondisi dapat mempengaruhi kemampuan lahan basah dalam mitigasi banjir. Itulah tadi inti dari jurnal yang membahas mengenai evaporasi dari W.J. Shuttleworth ini. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya dilanjut oleh teman-teman saya berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari berbagai jurnal yang telah kami diskusikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pada studi siklus air menyoroti pentingnya sungai dalam siklus air, dampak perubahan iklim dan pertumbuhan populasi terhadap sumber daya air, serta konsep perdagangan air virtual sebagai solusi potensial untuk masalah kelangkaan air. Wawasan utama dalam model analitis baru ini
mengintegrasikan faktor-faktor hidrolik dan atmosfer untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana hujan mempengaruhi kehilangan air melalui evaporasi. Pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika tanah dan evaporasi ini berkontribusi pada pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan keberlanjutan lingkungan, terutama di daerah dengan curah hujan yang tidak menentu. Mekanisme umpan balik menunjukkan bagaimana dinamika sedimen dapat memperburuk atau mengurangi dampak iklim yang memerlukan pandangan holistik tentang pengelolaan lingkungan. Risiko erosi dan banjir yaitu pengelolaan lahan dan pembangunan infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan risiko banjir dan erosi yang menyoroti pentingnya praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sedimen untuk melindungi masyarakat. Studi ini juga menyelidiki interaksi antara vegetasi, sedimentasi, dan tingkat banjir di lahan basah. Eksperimen Flume Laboratorium menunjukkan bahwa vegetasi dapat mengurangi kecepatan aliran banjir dan meningkatkan sedimentasi, terutama pada tingkat genangan yang lebih tinggi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.